duit utuh. Nggak, tapi bang, artinya memang itu dikhususkan nggak bakal dibalikin kemana-mana khusus untuk Agus. Nah, abang masih khawatir ya bang? Oh itu bohong, itu bohong. Itu Brian bang yang ngomong bang? Iya dia kalau di muka TV begitu, kalau ketemu kita kemarin sampai pengacaranya mundur itu bohong. Nggak ada, draftnya itu berat banget yang dibuat draftnya. Draftnya itu harus ada izin Mensos, harus ada koordinasi, harus apa ini. Kalau mau habis uang 5 juta pakai uang pribadi dulu, baru dirembes. Ribet. Itu pun kita okein. Untung nggak jadi. Nggak tahu juga kenapa ini ribet banget. Saya pikir lah daripada nanti keluar batal, nanti saya jelek ya terima aja lah. Kalau perlu kalau dia mau keluarkan uangnya setetes seperti air, setetes sampai 100 tahun, ya silakan aja nggak apa-apa deh. Nah ini dikesimpulkan oleh Denny Sumargo, orang itu akan menerima 7 turunan, menerima manfaat dan akan, saya tanya, gak usah lagi minta donasi, biar aja katanya. Berarti kan dia punya kepentingan minta donasi untuk orang buta. Jadi kesalahan opini saya catat ya, yang dari Dinas Sosial, Laude Taufik. Pertama, yayasan izinnya untuk donasi nggak ada. Kedua, yayasan itu bukan yayasan orang buta, tapi ODGJ. Itu nggak boleh. Nah, kemudian minta sumbangan bukan di satu kota, tapi antar kota dan menyeluruh Indonesia. Ancamannya 3 bulan kurungan dan atau denda 500 juta. Nah, jadi kalau Gary ngomong seperti itu, hari ini Gary kita laporkan. Gary dilaporkan. Karena setelah kita teliti, proses pemindahan uang, transfer yang awalnya mutasi itu dibujuk rayu dan dirayu-rayu dan pokoknya dalam tekanan Gary. Ya, Gary dilaporin ya? Iya, kita laporin. Kemudian akun faktual juga kita laporin terkait dengan ada yang mengatakan bahwa Farhad Abbas melaporkan donatur yang ada keguguran. Sudah dicek ke pengacara itu nggak ada surat itu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berbondong-bondong dan berbodong-bodong. Berbondong-bodong rame-rame, walaupun yang bodong pun dia percaya. Bayangkan akun fiktif, akun hoax saja masih mampu mereka. Ayo jelekin Farhad Abbas. Hei faktual, gak usah kamu bawa-bawa suku ya. Kau kita hajar secara hukum. Hajar, hukum jamin rakyat. Apalagi? Terkait tadi pertemuan di Kemensos, Bapak Menteri bilang kalau ini ada kemungkinan ada potensi ranah ke pidana jika dari donatur menuntut, jadi donatur itu ngasih dengan niat pengobatan, tapi uangnya dipakai untuk hal lain, itu bisa dipidana. Silakan pidana. Kalau Pak Menteri Sosial mau pidanakan Agus, laporin aja Agus sekalian. Kalau misalnya Nopi salah itu, laporin sekalian. Kalau Densu salah juga, laporin pidanakan. Kalau Menteri Sosial mau pidanakan, silakan. Kalau mau pidanakan Farhad Abbas juga karena membela orang buta, pidanakan. Jangan hanya ngomong, tapi pidanakan beneran. Artinya Mas dengan kedatangan Pak Yusuf Hamka juga terus Densu ada ini. Tadi Pak Yusuf Hamka sudah berkomunikasi dengan saya, berbeda. Kalau mereka katanya dipanggil, kalau Pak Yusuf Hamka memang kenal dengan Menteri Sosial. Jadi bukan Pak Yusuf Hamka yang mengantar mereka. Tiba-tiba nggak sengaja ketemu. Jadi dipisahkan. Pak Yusuf Hamka kan di situ kan saya nggak tahu perannya apa. Tapi yang bermasalah ini kan Gary, Nopi, Densu dengan yayasan. Kalau Pak Yusuf Hamka saya nggak apa, ya itu. Ada Pak Yusuf Hamka di sini bukannya? Ya, saya udah komunikasi ternyata Densu ini bukan anaknya Yusuf Hamka. Densu ini bukan anaknya Pak Kiai atau istrinya, bukan. Hanya memang istrinya Densu itu adalah bersahabat dengan anaknya Pak Yusuf Hamka, bersahabat aja. Nah, dia aja menafsirkan diri bahwa itu adalah anak angkat. Justru kata Pak Yusuf Hamka, yang adiknya itu adalah Farhad Abbas. Saya dengan Pak Yusuf Hamka udah kayak abang adik, ya. Jadi kami nggak bisa dipisahkan, nggak bisa diadu domba. Nah, kalau ada yolo-yolo mengatakan bahwa saya pernah diselamatkan dari penjara segala macam, itu dia salah informasi. Ya, jadi nggak usah saya ceritakan. Yang jelas, yang namanya pemikiran besar Pak Yusuf Hamka adalah jangan sampai ada ribut antara etnis, sara. Sehingga beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa titipkan buat etnis kami yang minoritas, bahwa Farhad akan berjuang dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kepada siapa lagi dia titipkan kalau tidak kepada kader-kader potensi Indonesia. Di antaranya waktu itu Ahmad Dhani. Makanya saya damai dengan Ahmad Dhani, Farhad Abbas, Ahok,
Ya karena kita tidak kenal saja, tapi setelah kenal begitu. Jadi saya tegaskan lagi, jangan lagi Lisa atau Denny Sumargo mengaku-mengaku anaknya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka aja nggak ngakuin kamu sebagai anak. Justru saya bilang, jangan ngaku-ngaku sebagai anak itu. Tuh ama masih sombong sama saya, masih keras, masih datangin rumah saya, datang minta dipukul, itu bukan anaknya Pak Yusuf Hamka. Nggak ada anaknya Pak Yusuf Hamka seperti itu, ya, gitu. Bang, tapi kalau dari menurut Kak Yolo, abang apa ya, melupakan jasa Pak Yusuf Hamka? Apa kaitannya Pak Yusuf Hamka punya jasa sama saya? Emang dia tahu apa? Ya kan? Ya kan? Emang Pak Yusuf Hamka mau gitu keluarin uangnya semua untuk ngurus pribadi saya? Ya, uang damai saya dengan Anton Medan itu mahal sekali. Kurang lebih 500 juta dia minta uang damainya sama almarhum. Dari 1 miliar. Saya nggak tahu juga kenapa dia punya kapasitas untuk melaporkan saya dulu. Waktu itu kan hanya tersinggung kan Pak Ahok. Nah terus karena mereka PT dan orang Tionghoa yang berpengaruh di Jakarta, udah ngapain ribut-ribut, kita didamaikan. Dan ini peran tidak hanya Pak Yusuf Hamka, tapi perannya semua. Ada Ibu Elsa Sarip, ada Andi Nurpati, dari kalangan semua kami bersatu sejak saat itulah kami mengikrarkan bahwa saya dan Pak Yusuf Hamka abang adik. Banyak kerjaan. Kalau menyangkut politik, dulu almarhum Lius, itu semua kita sering diskusi gitu. Jadi saya kalau dengan sebulan lalu saya masih makan-makan sama Pak Yusuf Hamka kok, nggak ada masalah. Artinya Justru saya bilang kalau nasihat beliau memang saya ikuti. Kenapa saya bilang kalau ada orang yang tua yang nasihati saya hormati. Kalau sudah ada abang kita yang nasihati kita nggak dengar lagi, siapa yang dengar kita dengarin kan kira-kira gitu. Tapi saya memberi catatan bahwa kenapa saya ribut dengan mereka ini, ada masalahnya, ada sebabnya gitu. Jadi Yolo itu nggak usah ngomong-ngomong, Yolo kau udah dilaporin sama Sansabila, mau dilaporin sama saya lagi? Diam kamu, yang banyak ngomong, diam. Nah, nanti dia diam, gue laporin lagi dia nih. Ntar nggak ada bukti lagi, gue dibayarin atau menyelamatkan gue dari penjara, nggak ada buktinya, nanti lagi pusing lagi dia, ya kan? Oke? artinya Jangan jadi Yolo ya, jadi loyo aja. Lebih baik loyo tapi nggak masuk penjara daripada berisik tapi masuk penjara. Oke. artinya menurut abang Kak Yolo ini gimana bang akhirnya bersuara seperti itu? Ya sekarang dia mau wakili siapa? Kok kayak orang ketakutan banget sih, ya kan? Kalau memang dia itu anaknya Pak Yusuf Hamka dan dia merasa terganggu, suruh Pak Yusuf Hamka aja jewer saya atau hajar saya, kan selesai. Hat, kamu ganggu anak saya. Pak Yusuf Hamka aja bilang itu bukan anaknya kok, bukan mantunya, cuman teman anaknya. Tapi ya kalau Pak Hat bisa nggak ribut ya, sebenarnya sudah sindiran kepada saya sih, karena dia juga menghormati saya, artinya. Tapi saya udah paham sih. Artinya kalau kita ini udah mengerti kan orang bijak apa arahnya kan gitu ya. Saya nggak mau mengecilkan, ini gara-gara gua kenal Yusuf Hamka malah gue yang dikecilin sama Yolo kan. Kan bukannya mendamaikan, kayaknya dia nggak dia mau bikin saya panas-panas biar saya emosi. Pak Yusuf Hamka ini ditegur nih Yolo ini dia mengadu domba kita aja, seolah-olah saya ini tidak tahu berterima kasih. Pak Yusuf aja nggak ada komplain sama saya kok tiba-tiba itu